Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik di sini saya akan menjelaskan tentang Ordo Rutales. Apa itu Ordo Rutales? Nah, mari kita simak penjelasan yang secara singkat pada siang hari ini. Ordo Rutales itu adalah satu ordo tumbuhan berbunga atau Angiospermae yang termasuk dalam kelas Dicotyledonae atau Magnoliopsida. Nah, ordo ini dikenal karena banyak anggotanya yang menghasilkan minyak atsiri, senyawa aromatik dan buah yang bernilai ekonominya tinggi. Nah, jadi ordo Rutales ini sangat bermanfaat dan sangat banyak manfaatnya di kehidupan sehari-hari, seperti buah-buahan, terus pohon yang bisa diambil manfaatnya seperti kayunya atau buahnya. Nah, kedudukan Ordo Rutales ini yaitu kingdomnya Plantae, divisinya Spermatophyta, subdivisio Angiospermae, klasik Dicotyledon, subklasik Rhosidae, dan ordonya yaitu Rutales. Kemudian ciri umum Rutales. Nah, ciri umumnya yang pertama berupa pohon, semak atau perdu. Yang kedua, memiliki jaringan penghasil minyak atsiri. Yang ketiga, daun majemuk atau tunggal, termasuk berseling. Kemudian yang keempat, bunganya lengkap berkelamin dua atau hermafrodit. Yang kelima, mahkota bunga umumnya 4-5 helai. Selanjutnya, benang sari berjumlah sama atau lebih banyak dari mahkota. Kemudian bakal buah superior, buah berupa kapsul, buni atau Hesperidium. Hesperidium ini seperti buah jeruk. Nah, yang terakhir, biji mengandung endosperma. Nah, itu ciri umum Ordo Rutales. Nah, jadi Ordo Rutales itu sangat banyak ditemukan di sekitar kita. Contohnya kayak jeruk, terus pohon mahoni, seperti itu. Nah, selanjutnya ada karakter morfologi dari Ordo Rutales. Nah, karakter umumnya yaitu ada akar, batang, daun, bunga, serta buah. Nah, akar pada Ordo Rutales ini termasuk akar tunggang. Kemudian batang pada Ordo Rutales itu berkayu, terus bercabang banyak. Kemudian sering memiliki duri pada beberapa spesies. Nah, bukan duri seperti yang ada di durian, tapi itu duri seperti duri-duri kecil atau duri-duri lembut. Nah, begitu. Kemudian yang daun. Nah, daunnya ini mengandung kelenjar minyak. Bila diremas berbau harum, nah umumnya majemuk atau menyirip. Nah, itu morfologi daunnya. Bila diremas berbau harum, nah biasanya di daun buah jeruk atau daun jeruk nipis, nah itu biasanya jika diremas atau jeruk purut, nah itu daunnya itu jika diremas itu berbau harum. Nah, pada Ordo Rutales ini daunnya itu seperti itu karena di situ ada bintik-bintik kecil yang mengeluarkan kelenjar sehingga daunnya itu berbau harum. Selanjutnya ada karakter morfologi bunganya. Nah, bunganya ini actinomorph atau simetri radial. Kemudian tersusun dalam tandan atau malai. Yang terakhir ada bunga. Nah, bunga pada Ordo Rutales ini Hesperidium pada jeruk, kapsul pada beberapa famili. Nah, kemudian sekarang kita membahas famili pada Ordo Rutales. Nah, famili pada Ordo Rutales itu ada 5. Yang pertama ada Rutaceae, yang kedua ada Meliaceae, yang ketiga ada Cimarobaceae, dan yang keempat ada Burseraceae, dan yang terakhir ada Anacardiaceae. Nah, di mana Rutaceae ini yang pertama itu sering sekali ditemukan di sekitar kita. Nah, itu juga yang paling terkenal dalam Rutales. Nah, ciri-ciri pada Rutaceae ini mengandung minyak astiri sehingga daun beraroma khas. Kemudian daun umumnya bertitik-titik transparan. Nah, pada
Rutaceae ini daunnya kan itu umumnya bertitik-titik transparan. Nah, itu sehingga daunnya itu mengeluarkan kelenjar minyak. Nah, itu yang itu yang itu yang menimbulkan aroma harum pada daun Rutaceae. Nah, ciri-ciri yang ketiga, bunganya kecil biasanya berbau harum. Nah, bunganya itu juga berbau harum, tidak usah dikelupas, kita cium pada kulitnya saja itu sudah berbau harum. Kemudian famili yang kedua yaitu Meliaceae. Nah, pada Meliaceae ini ciri umumnya dia itu pohon berkayu besar, daun majemuk, serta kayunya berkualitas tinggi. Nah, kayu berkualitas tinggi itu dia itu menghasilkan ekonomi yang tinggi, kayak dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, pohon berkayu besar itu termasuk seperti mangga, terus jeruk, durian, alpukat, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, Cimarobaceae. Nah, Cimarobaceae ini dia itu mengandung senyawa pahit, nah digunakan sebagai obat. Nah, beda lagi dengan Meliaceae. Nah, Meliaceae tadi itu pohonnya berkayu besar. Nah, tetapi dia itu tidak mengandung pahit. Lebih dimanfaatkan pada biasanya pada buahnya atau pada kayunya. Nah, kalau Cimarobaceae ini mengandung senyawa pahit. Nah, biasanya entah itu di pohon atau di daunnya dia itu mengandung pahit. Nggak usah dikelopek atau diapakan, kita jilat saja biasanya ya. Kalau di seperti kayak di bunga apa gitu. Nah, itu biasanya Cimarobaceae ini digunakan sebagai obat, makanya dia itu mengandung pahit. Kemudian ada Burseraceae. Nah, Burseraceae ini menghasilkan resin atau getah. Nah, tetapi getahnya itu harum. Kemudian kulit batang mudah mengelupas. Nah, yang terakhir ada Anacardiaceae. Nah, Anacardiaceae ini mengandung getah yang kadang menyebabkan iritasi. Nah, menyebabkan iritasi itu biasanya getahnya kalau terkena kulit itu gatal atau panas. Nah, umumnya famili Anacardiaceae ini habitatnya di pohon tropis itu umumnya. Nah, kemudian ini ada contoh spesies pada ordo Rutales, bisa dilihat ya. Nah, pada ordo Rutales itu ada famili. Ini contoh familinya. Tadi kan ada 5, ada Rutaceae, ada Meliaceae, ada Cimarobaceae, juga ada Burseraceae, dan yang terakhir ada Anacardiaceae. Nah, di sini contoh contoh spesies pada famili Rutaceae. Nah, contoh yang pertama itu ada Citrus aurantifolia. Nah, ini yaitu jeruk nipis. Nah, terus yang kedua ada Citrus limon. Nah, Citrus limon ini lemon. Kemudian yang terakhir ada Citrus sinensis. Citrus sinensis ini jeruk. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa famili Rutaceae itu paling terkenal dalam Rutales, dan dia daunnya umumnya bertitik-titik transparan atau mengeluarkan kelenjar minyak. Nah, dia itu juga sering ditemukan di sekitar kita. Kemudian contoh spesies pada famili Meliaceae. Nah, pada contoh spesies famili Meliaceae ini yang pertama ada Azadiraca indica atau mimba. Nah, ini bisa dilihat mimba. Nah, yang kedua ada Swietenia marcophylla atau mahoni. Nah, ini keduanya ini juga sering digunakan kayunya, diambil kayunya sebagai bangunan atau kursi kayak gitu. Nah, kayunya itu juga berkualitas tinggi. Kemudian contoh yang ketiga yaitu pada famili Anacardiaceae. Nah,
pada Anacardicaceae ini dia itu contohnya ada jambu mente sama mangga. Jambu mente sama mangga itu hidupnya itu di tropis dan umum dan kebanyakan ditemukan di lingkungan. Kemudian yang keempat ada famili Cimarobaceae. Nah, ini contohnya seperti Euricoma longifolia atau pasak bumi. Nah, ini biasanya digunakan sebagai obat. Nah, ini pohon dan buahnya, ini akarnya. Nah, jadi yang digunakan itu akar ke atas, seperti diambil batangnya lalu nanti dia itu mengandung pahit pada batangnya itu mengandung pahit. Nah, tetapi yang diambil itu akar ke atas. Nah, itu dia itu digunakan obat sebagai imun bisa. Nanti itu dia dijadikan serbuk atau kapsul. Kemudian contoh yang terakhir yaitu pada famili Burseraceae. Nah, pada famili Burseraceae ini ada Canarium indicum atau pohon kenari. Nah, ini termasuk ke kenari-kenarian. Nah, begitu. Nah, selanjutnya ada manfaat tumbuhan ordo Rutales. Nah, manfaatnya itu ada beberapa manfaat, ada di bidang pangan, ada di bidang industri, dan juga ada di bidang obat. Nah, pada bidang pangan seperti tadi lemon, mangga, jambu mente, nah itu sebagai sumber vitamin dan nutrisi pada kita. Nah, sedangkan pada bidang obat seperti pasak bumi atau mimba tadi itu sebagai obat tradisional dan sebagai insektisida alami. Nah, pada bidang industri, mahoni atau Burseraceae itu bisa diambil kayunya sebagai meningkatkan ekonomi pada masyarakat. Kemudian kedudukan dalam sistem klasifikasi klasik dan modern. Nah, pada sistem klasiknya itu Rutales itu diakui sebagai ordo tersendiri. Nah, sedangkan pada sistem modern atau pada APG 4 itu sebagian besar anggota Rutales dimasukkan ke dalam ordo Sapindales. Nah, ordo Sapindales itu salah satu kelompok atau tumbuhan berbunga Angiospermae yang terdiri dari banyak pohon dan semak penting secara ekonomi. Nah, pada sistem klasik ini dulu itu Rutales diakui sebagai ordo tersendiri. Nah, artinya Rutales dianggap sebagai kelompok yang berdiri sendiri. Jadi dia itu bukan spesies. Nah, tetapi dia juga tidak memiliki gen. Nah, jadi dia itu berdiri sendiri. Nah, kemudian ada klasifikasi yaitu ke sistem modern atau APG 4. Sebagian besar anggota Rutales dimasukkan ke dalam ordo Sapindales, di mana ordo Sapindales itu satu kelompok tumbuhan berbunga atau Angiospermae yang terdiri dari banyak pohon dan semak penting secara ekonomi. Nah, dalam sistem klasifikasi sistem modern ini itu berdasarkan analisis DNA. Rutales tidak lagi diakui sebagai ordo tersendiri. Nah, artinya itu Rutales itu dibubarkan, sebagian besar familinya dipindahkan ke ordo Sapindales tadi itu. Nah, jadi bedanya antara sistem klasik dan sistem modern itu, jika sistem klasik, Rutales itu dianggap dia itu berdiri sendiri. Nah, pada sistem modern kemudian dikelompokkan menurut DNA-nya. Kemudian ada perkembangan klasifikasi ordo Rutales. Nah, perkembangan klasifikasi ordo Rutales ini ada tiga sistem. Yang pertama pada sistem
Bentham dan Hooker. Yang kedua ada sistem Crookes, dan yang ketiga ada sistem APG. Nah, di mana sistem Bentham dan Hooker ini menyatakan bahwa Rutalis itu merupakan ordo tersendiri. Nah, pada sistem Crookes itu Rutalis itu tetap diakui. Pada sistem APG, nah pada sistem APG ini menyatakan bahwa berdasarkan data DNA Rutalis digabungkan ke Sapindalis. Nah, tadi itu kan pada kedudukan dalam sistem klasifikasi klasik dan modern, sistem klasik itu Rutalis diakui sebagai ordo tersendiri, sedangkan pada sistem modern dia itu dimasukkan ke dalam ordo Sapindalis melalui DNA-nya. Nah, perkembangannya itu mulai dari Rutalis itu merupakan ordo tersendiri, tetapi dia itu tetap diakui. Nah, kemudian ada klasifikasi modern itu atau sistem modern yang menyatakan bahwa Rutalis itu digabungkan ke Sapindalis berdasarkan data DNA. Nah, alasan perubahannya itu kenapa? Karena adanya kesamaan genetik antar famili, kemudian hubungan evolusi lebih akurat melalui analisis molekuler. Kemudian hubungan filogenetik pada ordo Rutalis. Nah, yaitu yang pertama ada Plantae, yang kedua ada Angiospermae atau tumbuhan berbunga, kemudian Eudicot, Rosit, Sapindalis. Nah, kemudian ada Rutaceae, Meliaceae, Cimarobaceae, Burseraceae, dan yang terakhir ada Anacardiaceae. Nah, penjelasannya ini Plantae itu sebagai tumbuhan, kemudian yang kedua, Angiospermae atau tumbuhan berbunga, dia itu tumbuhan berbunga yang menghasilkan biji di dalam tubuh. Nah, kemudian ada Eudicot. Nah, Eudicot ini kelompok besar tumbuhan dikotil sejati. Nah, terus ada Rosit. Nah, Rosit ini subkelompok Eudicot. Nah, tadi kan Eudicot itu kelompok besar tumbuhan dikotil sejati. Nah, Rosit ini subkelompok Eudicot yang mencakup banyak tumbuhan berkayu dan buah-buahan. Kemudian ada Sapindalis. Nah, Sapindalis itu ordo modern yang mencakup semua famili yang dulu dimasukkan ke Rutalis. Nah, kemudian famili-familinya itu ada 5, ada Rutaceae, Meliaceae, Cimarobaceae, Burseraceae, dan Anacardiaceae. Nah, jika dianalogikan itu ya, hubungan filogenetik pada ordo Rutalis ini kakeknya itu Sapindalis. Nah, Sapindalis itu sebagai kakeknya, kemudian anak-anaknya itu ada Rutaceae, Meliaceae, Cimarobaceae, Burseraceae, dan Anacardiaceae. Nah, terus kan tadi di Rutaceae itu ada jeruk, terus di Meliaceae itu ada mahoni, terus di Cimarobaceae itu ada pasak bumi, dan seterusnya. Nah, di Sapindalis itu kakeknya, sedangkan Rutaceae itu cucunya. Nah, jeruk, mahoni itu sebagai cucunya. Jadi seperti keturunan begitu. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan pada ordo Rutalis ini, Rutalis adalah ordo tumbuhan dikotil yang secara klasik berdiri sendiri. Namun, dalam klasifikasi modern digabung ke Sapindalis, anggotanya sangat penting bagi manusia karena menyediakan buah-buahan, kayu, obat tradisional, resin, dan tanaman hias. Contoh yang paling dikenal adalah jeruk atau Rutaceae, mangga Anacardiaceae, dan mahoni Meliaceae. Cukup sekian presentasi pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.